Saat dia menekan lehernya, ternyata di dalam kepalanya sudah ada sistem robot yang sangat canggih. Pria tua bernama Inuyashiki kini bukan lagi manusia biasa. Padahal awalnya ia hanyalah orang tua biasa bersama keluarga kecilnya. Semua berawal saat Inuyashiki bersama keluarganya pindah ke rumah baru. Namun ternyata anak-anaknya tak suka rumah baru itu. Inuyashiki selalu diremehkan oleh orang-orang, bahkan keluarganya sendiri. Ditambah lagi, Inuyashiki membelikan rumah yang dianggap buruk oleh keluarganya. Setiap hari ia harus menaiki kereta dan sempit-sempitan hanya untuk bekerja dan dimarahi oleh atasannya di kantor. Sungguh kehidupan yang sangat tidak enak. Bahkan saat pulang dari kantor, ia melihat ada seseorang diserang oleh preman. Namun karena Inuyashiki merasa dirinya lemah, ia pun akan pergi. Tapi tepat saat itu ada anaknya yang melihat. Dan malah anaknya menghina Inuyashiki pengecut. Saat Inu sedang merunung, datanglah seekor anjing ke rumahnya. Dan ada sebuah surat di tubuh anjing itu. Ternyata itu anjing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Bahkan di saat seperti ini, istri Inuyashiki memberikan hasil pemeriksaan medis miliknya. Dan ternyata Inuyashiki mengidap kanker. Dan dokter berkata, umurnya sudah tak lama lagi. Saat Inuyashiki ingin memberi kabar itu kepada keluarganya, tak ada satupun yang peduli. Teleponnya diabaikan saja oleh anak-anak dan istrinya. Bahkan saat mereka pulang, lagi-lagi mereka terus mengabaikan dan menghina ayah mereka ini. Karena istri Inuyashiki tidak suka ada anjing di rumah mereka, maka Inu pun akan membuang anjing itu ke sebuah taman. Tapi saat berada di taman, ia melihat ada seorang pria duduk sendirian. Dan tepat saat itu tiba-tiba muncul cahaya terang dari atas langit. Tiba-tiba muncul cahaya terang di langit sampai membuat bapak tua dan pemuda ini terbengong. Cahaya itu menghantam mereka. Dan saat bapak tua ini sadar, ia kaget karena pandangannya tiba-tiba menjadi jelas, walau tanpa harus menggunakan kacamata. Tapi anehnya saat dia pulang dan makan, bapak bernama Inuyashiki ini sama sekali tidak bisa merasakan rasa pada makanan. Keanehan lainnya juga muncul. Pertama, tubuhnya mengeluarkan asap dan ternyata bisa mengeluarkan beberapa senjata dari tangannya. Sementara itu, pemuda yang bersamanya semalam juga merasakan hal aneh. Saat Endo berkunjung ke rumah temannya, ia menunjukkan kekuatan yang baru saja didapatkannya. Endo bisa menembak sebuah burung yang terbang hanya dengan telunjuknya. Sepertinya Inuyashiki dan Endo bukanlah menjadi manusia biasa setelah terkena ledakan semalam. Endo juga menunjukkan kekuatan lainnya, yaitu ia bisa menyalakan sebuah mobil hanya dengan memandanginya saja dan menggerakkannya sesuka hati. Habislah mobil-mobil di parkiran ini ditabrak-tabrakannya satu sama lain. Di akhir pertunjukannya, Endo juga memperlihatkan kalau dirinya juga bisa mengeluarkan beberapa senjata robot. Temannya hanya bisa tercengang melihat itu. Sementara itu, saat Inuyashiki pulang kerja, ia menemukan burung yang ditembak oleh Endo tadi. Tapi saat memegang burung itu, ia kaget karena bisa melihat burung di tangannya dengan pandangan robot. Bahkan Inuyashiki bisa menyembuhkan burung yang sudah sekarat. Ternyata kekuatan yang mereka dapatkan jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Bahkan sekarang, Inuyashiki bisa mendengar suara orang yang minta tolong walaupun asalnya sangat jauh. Ternyata itu adalah suara seorang wanita di rumah sakit yang meminta pertolongan dokter untuk memulihkan keluarganya. Bapak tua mencoba menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan pasien di rumah sakit yang sekarat. Ternyata dengan kekuatan robot yang dimilikinya sekarang, pasien yang sekarat bisa sadar kembali. Dokter pun tak menyangka kalau anak ini bisa sembuh. Inuyashiki akhirnya sadar kalau sekarang dirinya bisa bermanfaat dan menolong orang lain. Sementara itu, di ruang kelas ini ada juga pemuda yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Inuyashiki. Tapi kini Endo menggunakan kekuatan itu untuk berkelahi dan menyerang orang lain. Lihatlah siswa ini sampai menangis kesakitan saat tangannya digenggam oleh Endo. Bahkan Endo akan menembak siswa ini dengan senjata yang ada di jarinya. Untung saja masih sempat dicegah oleh sahabatnya. Melihat keberanian Endo tadi, tiba-tiba ada seorang wanita yang terpesona dan menyatakan perasaannya kepada Endo. Kini Endo pun tak perlu lagi menyentuh HP-nya untuk menelpon sang ibu. Tapi ibunya berkata kalau malam ini Endo harus bertemu dengan ayahnya. Awalnya Endo baik-baik saja dengan ayahnya dan keluarga baru sang ayah yang menikah lagi. Tapi saat melihat keharmonisan keluarga baru ayahnya, Endo sempat merasa iri dan akan menyerang keluarga ini. Namun setelah berpikir berulang kali, Endo mengurungkan niatnya. Tapi saat jalan pulang, Endo melihat rumah orang asing yang juga terlihat bahagia dengan keluarganya. Dengan sangat mengerikan, tiba-tiba Endo malah masuk ke dalam rumah mereka dan menembaki satu persatu anggota keluarga ini. Endo kini malah menyerang orang yang tak bersalah dengan kekuatannya, berbanding terbalik dengan Inuyashiki yang menggunakan kekuatannya yang sama untuk menolong orang lain. Saat itu, Inuyashiki mendengar suara minta
meminta tolong dari kejauhan. Ternyata itu berasal dari rumah orang yang tak bersalah yang diserang oleh Endo. Saat tiba di rumah itu, Inuyashiki terlambat. Semua anggota keluarga sudah dihabisi oleh Endo. Tampak saat bertemu dengan pelakunya, Inuyashiki tak menyangka ternyata kekuatan yang sama bisa digunakan dengan sangat berbanding terbalik. Hanya dari kejauhan, pemuda ini bisa menembak semua orang yang menatap layar besar yang ada di tengah kota. Semua orang di pusat kota berlarian. Bahkan serangan juga bisa melalui HP. Inuyashiki pun dapat merasakan teriakan semua orang di dalam kepalanya. Lalu ia pun akan segera menghentikan pria yang melakukan penyerangan ini. Inuyashiki pun mencoba mengambil alih tayangan Endo dan membiarkan anak ini memberikan pesan kepada semua orang untuk tidak memegang HP jika mereka ingin selamat. Untung saja upaya yang dilakukan Inuyashiki berhasil. Semua orang membuang HP-nya. Tapi sepertinya Endo punya rencana lain. Ia mengeluarkan semua senjatanya yang tersimpan di dalam tubuhnya dan menghancurkan semua gedung-gedung perkotaan. Benar-benar tindakan yang sangat brutal. Inuyashiki yang melihat ini semua pun tak menyangka dalam sekejap banyak sekali gedung hancur. Semua orang panik dan ketakutan. Sementara itu, akhirnya Inuyashiki berhasil menemui Endo dan meminta Endo untuk berhenti. Karena Endo tak mau berhenti, terpaksa Inuyashiki menembaknya. Tapi yang ada kini malah terjadi keributan antara mereka berdua. Tampak Inuyashiki belum terlalu mahir menggunakan kekuatan terbangnya ini. Tapi saat di tengah pertarungan, Inuyashiki melihat anaknya menjadi korban penyerangan Endo. Ia pun harus mencari anaknya terlebih dahulu. Tapi Endo terus menghalangi Inuyashiki sampai pertarungan mereka keluar dari bumi. Tapi saat Endo akan menembak, yang keluar dari senjatanya malah air. Lalu setelah itu, Endo merasakan sakit di dadanya. Ternyata air yang diminum oleh Endo adalah air garam, di mana itu adalah kelemahan mereka. Saat Endo sudah kehilangan kekuatannya sesaat, Inuyashiki langsung menyerangnya dan cepat-cepat ia kembali ke bumi untuk mencari anaknya yang ternyata kini sedang sekarat. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan sang anak. Pria tua ini berubah menjadi robot dan mengamuk karena anaknya diserang oleh seorang pemuda yang juga mempunyai kekuatan yang sama dengan dirinya. Sebelumnya sudah terjadi keributan di antara mereka. Inuyashiki berusaha menghentikan Endo yang akan menyerang anaknya. Tapi Endo masih terlalu kuat bagi pria tua ini. Karena Endo akan melempar anaknya dari atas gedung ini, Inuyashiki mengamuk dan akan menggunakan kekuatan robotnya secara maksimal untuk memberikan serangan kepada Endo. Bahkan saat Endo memukul wajah Inuyashiki, tangannya lah yang menjadi hancur. Dan di saat yang sama, Inuyashiki berhasil menghancurkan tubuh robot milik Endo. Inuyashiki pun langsung cepat-cepat terjun dari atas gedung ini untuk menyelamatkan anaknya. Namun kondisi anaknya sangat sekarat. Namun Inu tetap berusaha menyembuhkan anaknya dengan kekuatannya dan ternyata berhasil. Setelah anaknya selamat, Inuyashiki masih akan melanjutkan menyelamatkan orang lain lagi. Setelah Endo berhasil dikalahkan, pemerintah pun mengumumkan kalau kondisi sekarang sudah aman sebab Endo dianggap sudah mati. Sementara itu, Inuyashiki akan terus melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Anggota keluarganya yang lain tak tahu kalau Inuyashiki adalah pahlawan. Hanya anak perempuannya lah yang mengetahui hal itu. Tapi sungguh mengejutkan sekali saat pemuda ini pulang, Endo malah berada di rumahnya. Ia terlihat masih hidup dan baik-baik saja. Tentu saja pemuda ini takut dengan Endo, namun karena Endo adalah sahabatnya, ia juga merasa sedikit senang kalau Endo baik-baik saja. Pemuda ini tetap berusaha tenang, namun saat pemuda ini melihat ke komputer, Endo malah tiba-tiba menghilang.